Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajra Arezi, NIM 19043-104. Di sini saya akan menjelaskan tugas Sistem Informasi Manajemen minggu pertama. Kita ke soal 213 sampai 215. Identifikasi faktor-faktor di bidang teknologi, manajemen, dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tingkat penyerapan pengetahuan di bidang jejaring sosial internal perusahaan. Di sini jawabannya, faktor-faktor yang bertanggung jawab terhadap lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan di bidang jejaring sosial internal perusahaan, yaitu yang A, bidang manajemen. Lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan di jaring sosial internal perusahaan di bidang manajemen adalah kurangnya dorongan untuk menggunakan aplikasi atau jejaring sosial karena manajemen cenderung hanya menyediakan fasilitas berupa aplikasi atau jejaring sosial tersebut tanpa harus mewajibkan para karyawan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Yang B ada bidang organisasi. Lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan jejaring sosial internet perusahaan di bidang organisasi adalah mayoritas kalangan profesional di bidang bisnis teknologi menganggap kinerja jejaring sosial internal yang dimiliki hanya biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata. Karyawan juga terbiasa menjalankan kegiatan bisnis dengan cara konvensional dan berisiko menghadapi kelambanan dalam kinerja organisasi yang akan menimbulkan kesulitan karena para karyawan beranggapan waktunya terlalu sedikit untuk mempelajari aplikasi tersebut. Yang C ada bidang teknologi. Lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan jejaring sosial internal perusahaan di bidang teknologi dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan oleh perusahaan masih dalam tahapan yang berkembang, sehingga membuat karyawan masih belum memahami, belum bisa menerapkan teknologi tersebut yang mereka beranggapan bahwa teknologi tersebut sangat sulit dipelajari. Lalu, kasus kali ini berhasil menerapkan teknologi jejaring sosial internal pada perusahaan mereka. Perusahaan yang dijelaskan dalam kasus kali ini dapat berhasil menerapkan teknologi jejaring sosial internal pada perusahaan mereka karena terdapat beberapa faktor. Faktor pertama ialah jejaring sosial yang dimiliki dapat menjembatani komunitas internal dan eksternal sehingga memudahkan perusahaan untuk berhubungan dengan pemasok, mitra, dan pelanggan dari luar perusahaan. Yang kedua ada perangkat lunak yang digunakan selalu berinovasi sehingga teknologi yang dimiliki dapat bersaing dengan pasar pada umumnya. Yang ketiga ada jejaring sosial internal menawarkan konten relax untuk topik-topik yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, guna mendorong karyawan mencoba perangkat tersebut dengan cara yang lebih santai. Yang keempat, ada jejaring sosial internal dapat mempermudah kerjasama tim, walaupun mereka terdapat di zona waktu berbeda sehingga berdampak langsung pada proses peningkatan pendapatan perusahaan. Lalu yang kelima, dan yang terakhir, perangkat jejaring sosial internal dapat menekan biaya komunikasi antara para manajer dan karyawan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Selain itu, manajer dan karyawan juga memiliki fasilitas lebih efisien dalam menemukan konten yang dibutuhkan. Lalu, soal selanjutnya, apakah setiap perusahaan perlu menerapkan jejaring sosial perusahaan? Jawabannya menurut saya iya, karena banyak hal yang dapat diperoleh dari penggunaan jejaring sosial bagi perusahaan, seperti mempermudah komunikasi baik antar karyawan maupun antar klien yang berada di berbagai tempat yang berbeda, dan juga mempermudah menyebarluaskan segala informasi baik internal maupun eksternal perusahaan, memperluas akses pasar perusahaan, dan meningkatkan promosi dengan biaya yang minim. Selain itu, meskipun biaya yang dikeluarkan mahal, profit yang diperoleh perusahaan pun juga sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu soal selanjutnya, soal pelajaran. Nomor 1, jelaskan apa itu sistem informasi manajemen dan perannya dalam perusahaan dan bisnis global. Sistem informasi manajemen atau SIM pada dasarnya adalah cara untuk memantau semua aspek bisnis dan mentransfernya ke departemen penjualan yang berbeda, sehingga setiap departemen dapat membuat keputusan yang tepat. MIS mencakup sistem yang diyakini membantu perusahaan beroperasi di seluruh fungsi. Perannya dalam bisnis global adalah untuk menjaga perusahaan dalam pekerjaan yang berbeda, terhubung ke setiap bagian dari bisnis dan di mana-mana. Fungsi bisnis seperti akuntansi atau SDM yang memproses di seluruh perusahaan dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Sistem yang dipercaya dapat membantu perusahaan mengerjakan fungsi ini adalah alat yang paling berharga dalam hal manfaat. Yang kedua, soal kedua, mengapa dalam mata kuliah bisnis sangat penting untuk pada titik tertentu kita akan menemukan diri kita dalam posisi di mana kita harus memutuskan bahwa perusahaan akan mengubah sesuatu. Keputusan berbasis data adalah keputusan terbaik. MIS memudahkan perusahaan dan efektivitas data secara akurat dan real-time. Lalu soal berikutnya, soal Rainer. Jelaskan waktu dan teknologi telah mengubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat. Jelas telah memberikan dampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat saat ini. Munculnya menjadi faktor yang menjauhkan lahirnya manusia yang individualis dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis dalam memungkinkan mobil yang berbeda untuk memfasilitasi komunikasi masyarakat adalah gerakan ketidakpercayaan di lingkungan sendiri, bahkan di sekitar, seperti keluarga, tetangga, dan pekerjaan. Hal ini sehingga orang-orang cenderung melakukan semuanya sendiri daripada. Lalu yang kedua adalah soal kedua, apa alasan utama bagi
Meningkatkan akurasi data sistem secara otomatis memproses data masa depan, koordinasi sistem informasi untuk membantu manajemen dengan cepat mendelegasikan tugas pada pihak lain. Kodenya peningkatan kualitas sumber daya manusia, jika informasi data tersedia secara akurat dan cepat, akan mempengaruhi kinerja sumber daya manusia perusahaan. Lalu soal yang ketiga, soal terakhirnya ini baik karya perusahaan, berikan contoh spesifik. Jawabannya, ya, karena teknologi informasi kerja perusahaan, misalnya, sebagai contoh, jika sebelumnya Anda melalui kurir, beralih menggunakan komputer start, melalui email, karena ini demikian sebagai sistem operasi perusahaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.